Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nurul Aminatus Zuhria dari SMK Negeri 1 Sampang, CGP Angkatan 10 kelas 187, Kabupaten Sampang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pada pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Muhammad Sulhan Munjab, pengajar praktek Bapak Yusuf Abdullah. Pada modul 1.4 Budaya Positif, kita telah belajar yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan membahas keterkaitan antar materi. Peran guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif adalah pendidikan nasional sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya akan mewujudkan murid yang memiliki karakter yang baik, sehingga tercipta budaya positif di sekolah. Selanjutnya, keterkaitan nilai dan peran guru penggerak dengan budaya positif. Jika guru dapat menerapkan dan menguatkan nilai dan peran yang dimiliki, maka akan terwujud budaya positif. Nilai dan peran yang diterapkan akan mendukung terciptanya lingkungan pembelajaran yang nyaman dan aman bagi murid. Dan yang selanjutnya adalah keterkaitan visi guru penggerak dengan budaya positif. Jika prakarsa-prakarsa perubahan digali dari hal-hal baik yang ada di lingkungan sekolah dalam mewujudkan visi, dilakukan secara kolaboratif oleh semua warga sekolah, maka akan tercipta lingkungan yang baik, aman dan nyaman sehingga terwujud budaya positif. Mari kita pahami bersama tentang apa itu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Selanjutnya, mari kita memahami disiplin positif. Untuk memahami disiplin positif, kita mengenal teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hal ini mempunyai makna yang erat dengan makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, agar tercapai tujuan mulia yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori kontrol yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Hal ini erat kaitannya dengan teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3, yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Teori motivasi yang pertama dan kedua ini mempengaruhi motivasi intrinsik. Teori motivasi yang ketiga ini mempengaruhi motivasi intrinsik. Teori motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri dapat mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal melalui keyakinan kelas. Teori kontrol yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Hal ini erat kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah ini selaras dengan teori motivasi untuk menghindari hukuman. Posisi kontrol teman dan pemantau ini selaras
dengan teori motivasi untuk mendapatkan imbalan. Posisi kontrol sebagai manajer ini selaras juga dengan teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Apabila ada murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, maka sebaiknya posisi kontrol yang diambil adalah sebagai manajer dengan melaksanakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol yang keempat, atau yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Hal ini erat kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Selanjutnya, mari kita melakukan refleksi. Pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik dan di luar dugaan? Ada. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan yaitu yang pertama, menghukum dalam bentuk apapun tidak akan meningkatkan disiplin anak. Yang kedua, pemberian penghargaan dalam bentuk apapun juga tidak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pemberian penghargaan dan hukuman merupakan motivasi ekstrinsik, di mana perubahan atau perbaikan yang terjadi bersifat sementara karena bukan dari kesadaran diri. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya paham bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah, semua warga sekolah harus memiliki keyakinan kelas atau sekolah, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik semua warga sekolah dengan bersandar pada motivasi untuk menghargai diri sendiri, sehingga terwujud nilai-nilai kebajikan universal. Segitiga restitusi merupakan alat kontrol proses penerapan budaya positif di kelas atau sekolah dengan memperhatikan kebutuhan dasar warga sekolah. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Pengalaman saya terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif lingkup kelas adalah saat murid terlambat masuk kelas. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Saya berdiskusi dengan murid dengan diawali menstabilkan identitas murid seperti menggunakan kalimat, terlambat itu wajar, dan semua orang pasti melakukan. Dilanjutkan validasi tindakan yang salah dengan mengkonfirmasi kesalahan apa yang telah dilakukan dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Akhirnya, murid yang terlambat tersebut sadar bahwa yang dilakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas dan berjanji akan memperbaikinya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Penerapan yang sudah baik adalah pemahaman tentang melakukan sesuatu didasarkan pada motivasi untuk menghargai diri sendiri, bukan karena menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan, tidak memberikan hukuman dan penghargaan kepada murid, membuat keyakinan kelas atau sekolah, memahami kebutuhan dasar murid atau warga sekolah, menggunakan posisi kontrol manajer, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid atau warga sekolah. Untuk konsep tidak ada yang perlu diperbaiki, namun yang harus diperbaiki adalah kesadaran warga sekolah agar senantiasa melakukan sesuatu berdasarkan konsep-konsep budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya sering berada pada posisi kontrol teman dan pemantau. Saya saat itu ingin menjadi guru yang dapat memahami murid sehingga mereka mau terbuka untuk menyampaikan kesulitan atau masalah yang sedang dihadapi. Namun, hasilnya terkadang membuat murid terkesan meremehkan permasalahan karena menganggap sudah ada yang membantu. Ketika kondisi yang muncul seperti itu, maka posisi memantau saya lakukan dengan mengingatkan peraturan yang ada di sekolah.
Ternyata saya baru sadar bahwa motivasi yang tumbuh pada diri murid masih eksternal. Mereka baik hanya karena jika ada saya dan akan mengulangi kesalahan lagi jika tidak ada saya. Setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi control manager, yaitu memposisikan diri saya sebagai guru yang senantiasa menanamkan pemahaman kepada murid agar mereka melakukan sesuatu karena ingin menghargai diri sendiri sehingga menimbulkan motivasi intrinsik pada diri mereka. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid pada tahapan menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Ketika siswa melakukan kesalahan, saya katakan setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Dan saya sering bertanya, apa yang sudah kamu lakukan? Dan kesalahan apa yang sudah kamu perbuat? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas atau sekolah. Yang pertama, melibatkan orang tua dalam proses penerapan budaya positif sebagai pendamping murid di rumah melalui kegiatan parenting. Yang kedua, pemahaman antara orang tua dan pihak sekolah harus bersinergi, sehingga pencapaian nilai-nilai kebajikan murid dapat terwujud secara maksimal. Setelah memahami materi modul 1.4, dapat disimpulkan bahwa budaya positif dapat terwujud apabila pembelajaran yang dilakukan di sekolah selalu berpihak pada murid dengan selalu memperhatikan kodrat mereka. Nilai dan peran guru penggerak sangat penting dalam setiap kegiatan di sekolah untuk kemajuan murid. Selain itu, visi sekolah menjadi dasar dan alasan bagi sekolah untuk melakukan prakarsa perubahan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan saya tentang pemahaman koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia.